Halo semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kimia unsur. Nah, sudah kita ketahui bahwa di dalam sistem periodik unsur, unsur terdiri dari golongan utama dan juga golongan transisi. Yang akan kita bahas ini yaitu mengenai kelimpahan unsur tersebut. Dari 118 unsur yang kita ketahui, 90 unsur dapat kita temukan di alam dan sisanya merupakan unsur buatan. Unsur-unsur yang ditemukan di alam dalam berbentuk unsur bebas dan juga dalam berbentuk senyawa ataupun mineral. Wah, tentunya sangat banyak sekali unsur-unsur yang terdapat di bumi ini. Mari kita simak bagaimana kelimpahan unsur-unsur yang ada di bumi, terutama di Indonesia. Pada golongan utama terdiri dari golongan alkali, kemudian ada alkali tanah, halogen, dan juga gas mulia. Golongan alkali, alkali tanah, dan halogen hanya ditemukan dalam bentuk senyawa di alam karena sifatnya yang sangat reaktif. Sedangkan untuk gas mulia di alam tidak ditemukan dalam bentuk senyawa, melainkan dalam bentuk atom-atomnya yang dikatakan sebagai unsur bebas. Pertama yaitu kelimpahan unsur di golongan alkali. Sudah kita ketahui bahwa alkali ini memiliki unsur-unsur yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan juga fransium. Kelimpahan unsur terbanyak pada golongan alkali ini yaitu dimiliki oleh unsur natrium dengan jumlah 28.200 bpj. Sedangkan kelimpahan unsur yang paling sedikit yaitu fransium yang dimana jumlahnya sangat sedikit sekali. Yang kedua yaitu unsur-unsur pada golongan alkali tanah, yang dimana unsur-unsur ini terletak pada golongan 2A di dalam sistem periodik unsur. Nah, dapat kita lihat pada tabel ini, kalsium merupakan unsur yang memiliki kelimpahan terbanyak, yang dimana kadar dalam kerak bumi sebesar 35.000 bpj. Sedangkan untuk radium merupakan unsur yang paling sedikit kelimpahannya di dalam golongan alkali tanah. Kemudian, untuk unsur-unsur halogen, kelimpahannya ini banyak sekali terdapat di lautan, yang dimana meliputi unsur fluorin, klorin, bromin, iodin, dan juga astatin. Nah, untuk astatin ini sendiri, jumlahnya sangat sedikit di kerak bumi, yang dimana hanya kurang dari 30 gram, sebab unsur astatin ini bersifat radioaktif. Untuk kelimpahan unsur gas mulia, berdasarkan tabel dapat kita ketahui bahwa gas mulia yang paling banyak di udara yaitu argon. Namun, karena matahari dan bintang-bintang merupakan komponen utamanya adalah helium, maka menjadikan helium sebagai gas mulia yang paling banyak di alam semesta. Helium ini sendiri juga terkandung dalam gas di alam sebagai hasil peluruhan zat radioaktif. Sedangkan untuk radon sendiri, di sini jumlahnya sangat sedikit terdapat di alam karena bersifat radioaktif yang dimana dia mudah berubah menjadi atom unsur lain. Selain itu, terdapat unsur-unsur utama lainnya yang memiliki kelimpahan banyak di alam, yaitu misalnya oksigen dan juga nitrogen. Nitrogen sendiri merupakan gas yang paling terbanyak di udara dengan kadarnya yang kurang lebih sekitar 78%. Sedangkan untuk oksigen menempati peringkat kedua terbanyak setelah nitrogen dengan di udara kadarnya yaitu sekitar 20%. Kemudian terdapat karbon, yang dimana unsur karbon ini mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu dalam keadaan bebas, karbon ditemukan dalam bentuk grafit dan juga intan. Sedangkan untuk aluminium merupakan unsur peringkat ketiga terbanyak di kerak bumi, yaitu kelimpahannya sekitar kurang lebih 7,45%. Lalu ada silikon yang merupakan unsur kedua terbanyak di kulit bumi setelah oksigen, yaitu sekitar 26%. Kemudian
Silikon ini di alam banyak ditemukan dalam bentuk senyawa, terutama dalam senyawa oksida dan juga mineral silikat. Dan juga terdapat sulfur atau sering kita sebut belerang, yang dimana kelimpahan unsurnya di alam ini ditemukan dalam keadaan bebas dan juga dalam bentuk persenyawaannya. Dapat dijumpai di daerah pegunungan vulkanik di kedalaman sekitar lebih besar 100 meter di bawah tanah dalam bentuk endapan. Kemudian kita beralih pada unsur-unsur yang berada di golongan transisi, yang dimana letaknya terletak di golongan B pada sistem periodik unsur. Salah satu unsur transisi itu yang pertama ada krom atau Cr. Unsur logam krom ini sangat penting bagi industri logam, yang dimana pada umumnya di alam banyak ditemukan dalam bentuk persenyawaan, terutama di dalam endapan kerak bumi sebagai senyawa sulfida dan juga oksidanya. Kemudian ada unsur Zn atau disebut dengan seng. Logam seng ini di alam banyak terdapat dalam bentuk persenyawaan, misalnya seperti ZnO atau zinsit, kemudian spalarit, dan juga ada ZnCO3. Unsur logam tembaga di alam terdapat dalam keadaan bebas dan juga persenyawaan. Beberapa persenyawaan logam tembaga terdapat sebagai senyawa sulfida, contohnya seperti kalkopirit, dan juga dalam senyawa oksida, contohnya senyawa kuprit atau Cu2O. Sedangkan unsur logam besi merupakan unsur kedua terbanyak di alam, yang dimana banyak ditemukan dalam persenyawaan mineral. Contohnya pada mineral hematit, magnetit, sidentit, limonit, dan juga pirit. Nah, kemudian bagaimana sih kelimpahan unsur yang ada di Indonesia itu sendiri? Di Indonesia, aluminium ditemukan di Pulau Bitan, Provinsi Kepulauan Riau, di tahun 1935. Ditemukan dalam biji bauksit. Kemudian, pengelolaannya itu dikelola oleh PT Indo Asahan di Sumatera Utara. Lalu ada krom. Biji mineral kromit ini banyak ditemukan di daerah Sulawesi Tengah. Selain itu juga terdapat penghasil tembaga di Provinsi Kalimantan Barat, Sumatera Barat, dan juga Irian Jaya yang ada pada Pegunungan Jayawijaya. Lalu ada seng. Penghasil seng ini terdapat di daerah Provinsi Sumatera Barat dan juga Sulawesi Tengah. Kemudian, untuk penghasil besi terdapat di daerah Provinsi Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, tepatnya di daerah Cilacap, dan juga Sulawesi Tengah. Dan tahukah kalian produk-produk apa saja yang mengandung unsur kimia di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama yaitu terdapat garam dapur atau disebut juga NaCl. Dalam garam dapur ini terdapat atau terkandung unsur natrium dan juga klorin. Kemudian ada batu kapur. Batu kapur ini sendiri mengandung unsur kalsium. Kemudian ada tawas. Lalu ada pupuk urea yang terkandung unsur nitrogen. Kemudian ada batu bara yaitu terkandung grafit, yang dimana grafit ini merupakan alotrop dari unsur karbon. Dan juga ada paduan baja. Pada paduan baja ini terkandung logam besi. Sekarang kita semua sudah mengetahui bagaimana kelimpahan unsur-unsur kimia yang ada di bumi, terutama di Indonesia. Semoga pelajaran kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.